Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi. Ku dapat itu, tapi buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat wajahmu. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat wajahmu. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo edisi hari ini dengan tema pengawasan pemilu oleh generasi milenial. Seperti yang dinyanyikan barusan ya, buka dulu topengmu. Seringkali para calon-calon ini memakai topeng untuk mengelabui para pemilih supaya dia mendapatkan dan mendulang suara dan memenangkan kontestasinya dengan cara-cara akal bulusnya seperti itu. Termasuk salah satunya adalah mengatakan ini adalah sebagai uang ganti ke kebun, ini adalah uang untuk menggantikan pekerjaan yang ditinggalkan sehari-hari. Nah ini kita akan mendengarkan langsung dari sumber kita, Bang Akselino Fernando Adnan, selaku kader pengawas partisipasi Bawaslu RI. Seperti apa Bang tanggapannya Bang? Ya, ketika memang itu dianggap sebagai omongan dari para calon gitu kan. Bahkan itu ada yang lebih parah lagi sampai bangun masjid gitu kan. Bangun masjid. Bukan cuma uang ya Bang berarti ya? Bangun masjid, ngasih sajadah, dan masih banyak lagi. Itu masuk kriteria dari money politik Bang atau seperti apa? Kita akuin bersama itu termasuk. Cuman memang dari pihak penyelenggara ataupun pihak seperti kami yang relawan pemilu ataupun kader SKPP itu memang butuh masyarakat luar seperti itu. Masyarakat umum yang notabene itu yang sudah paham, sudah melek akan pentingnya pemilu, sudah melek pentingnya berpolitik yang baik dan benar itu seperti apa. Biar iklim dan kondisi politik dan pemilu di Indonesia ini cukup baik seperti itu. Tapi untuk masyarakat umum seperti apa Bang? Apa kewenangannya gitu untuk anggaplah misalnya saya sudah memiliki kesadaran politik, sudah mengetahui hal ini merupakan bagian dari politik uang yang tidak diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apa kewenangan saya untuk apakah saya harus di sana marah-marahin orang tersebut, marah-marahin caleg di sana? Kan tidak mungkin Bang. Atau seperti apa? Pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Iya. Kalau ditinjau dari segi bahasa kan partisipatif itu kan yang mau berpartisipasi aja gitu kan. Simpelnya itu ya relawan sih, bisa disebut relawan pemilu. Relawan pemilu pun nggak harus ada SK, nggak harus ada pengakuan atribut. Jadi seumpamanya saya ini ataupun Bang Poso, Bang Lanai ini kan sebagai masyarakat umum anggap nemuin nih ada salah satu paslon yang melakukan money politik, itu bisa langsung difoto atau dicatat atau divideokan lalu kirim ke pihak Bawaslu. Ini yang seringkali tidak diketahui oleh masyarakat di rumah Bang, karena Betul. berkaitan dengan ini ya masyarakat juga kebingungan. Kadang-kadang yang sudah memiliki kesadaran tersebut, dia tahu itu sebagai sebuah kesalahan tapi tidak tahu jalan apa yang harus diambil itu. Karena memang ini kayak masyarakat pedesaan itu menjadi target utama. Saya katakan seperti itu karena memang itu kondisi lapangannya memang seperti itu. Masyarakat pedesaan itu menjadi target utama bagi para paslon untuk mendapatkan suara. Dan itu menjadi lumbung suara yang luar biasa banyak di pedesaan itu. Jadi memang
dari pihak Bawaslu, maka dari itu ngebuat SKPP ini untuk melakukan bantuan-bantuan yang dinamis, dan kami alumni SKPP pun itu nggak jadi masalah ketika memang mengajak masyarakat ataupun tetangga, keluarga untuk saling sama-sama mengawasi seperti itu. Oke, artinya poin pentingnya adalah ketika ini di lapangan terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, sudah melakukan money politik, ya laporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini, supaya pihak yang berwenang yang akan menindak nanti. Bukan kita secara pribadi yang tindak di lapangan ya, main hakim sendiri juga namanya. Hakim. Kalau Lanai sendiri seperti apa memandangnya? Seringkali dibelokkan informasi-informasi, ini bukan money politik nih, ini ganti uang ke kebun katanya. Itu seperti apa kalau tanggapan Lanai? Kalau saya memandang hal tersebut itu sebagai bentuk penyimpangan, saya katakan. Walaupun pada prakteknya di lapangan itu menjadi pro kontra. Kenapa dia menjadi pro kontra? Memang hal tersebut dia tidak diperbolehkan, tetapi tidak juga dilarang dalam peraturan perundang-undangan pemilu ataupun peraturan perundang-undangan turunan di bawahnya. Jadi tidak ada yang melarang, tidak ada juga yang membolehkan hal tersebut. Akan tetapi kalau dia memberikan uang, memberikan barang dengan menjanjikan atau untuk meminta supaya orang tersebut memilih yang bersangkutan, itu masuk kategori pelanggaran pemilu sebagaimana disebutkan di dalam pasal 523 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dalam Undang-Undang Pemilu itu tegas dikatakan bahwa peserta pemilu itu dia dilarang memberikan uang. Dengan alasan apapun dengan alasan tidak dengan alasan apapun, dia dilarang memberikan dilarang menjanjikan kepada pemilih itu menjanjikan uang, menjanjikan atau memberikan uang ataupun dalam bentuk barang pada peserta pemilu. Kalau fenomenanya hal-hal yang berkaitan di luar uang, ada fasilitas-fasilitas tertentu, kayak misalkan dia membantu masyarakat itu sendiri, bahkan misalnya kayak fasilitas peribadatan, fasilitas umum, di membangunkan jembatan mungkin di pedesaan-pedesaan, itu masuk ke kriteria money politik atau tidak, atau seperti apa sebenarnya? Aktivitas caleg ini kan bisa kita ketahui. Kalau kita sudah mendekati tahun politik, kita bisa melihat bahwa ada orang yang tiba-tiba itu menjadi dermawan, ya kan? Ada orang yang tiba-tiba awalnya kikir, dia langsung menjadi dermawan. Tapi kalau Lanai dermawan dari dulu ya? Langsung tiba-tiba langsung ngaku saudara. Nah ini kan ada istilah dalam hukum tuh bilang gini, kalau kami mahasiswa hukum, orang-orang hukum itu bilang ada istilah bahwa orang baik itu tidak memerlukan hukum agar mereka bertindak bijak. Tetapi orang jahat dia akan mencari jalan di sekitar undang-undang. Nah, undang-undang pemilu ini bilang tidak boleh menjanjikan. Mereka bilang ini bukan menyuap, ini bukan politik uang. Nyari celah ya deh ya. Ya, dia mencari jalan di sekitar undang-undang. Ini bukan nyuap, ini untuk uang pengganti hari, ini kegiatan sosial, ini kegiatan kemasyarakatan. Dan hal tersebut memang tidak dalam peraturan perundangan. Yang dilarang itu adalah money politik. Money politik itu adalah memberikan uang, kemudian dengan uang tersebut supaya orang yang diberi uang itu memilih yang bersangkutan. Tapi kan kita melihat bahwa kegiatan-kegiatan para caleg yang mendekati pemilihan umum, udah keluar nomor urut, datang ke masyarakat, kemudian yang awalnya tidak pernah bersosial, kalau dia orang kampung dia tidak pernah tinggal di kampung, kalau dia orang kota dia tidak pernah turun ke RT, ke masyarakat, tiba-tiba dia turun ke RT, turun ke masyarakat, bangun jembatan, bangun siring, bangun masjid, itu kan tindakan-tindakan yang sebenarnya patut untuk dicurigai. Ada apa ini sebenarnya? Tapi kalau kita lihat dampaknya terasa langsung di masyarakat dibandingkan memilih yang hanya menjual janji nih. Seperti apa tuh Bang? Karena kan itu tadi pro kontranya di masyarakat. Dibandingkan memilih ini belum tentu juga, dia janji-janji aja, orang gitu tuh kan. Ya. Nah, dibandingkan dengan ini sudah ada aksi nyata yang dilakukan. Itu seperti apa pandangannya? Sebenarnya tindakan-tindakan seperti itulah menurut saya yang membuat pemilu hari ini menjadi tidak menarik dan juga menciptakan sistem yang korup. Kenapa? Mereka itu tidak ikhlas menurut saya, tidak ikhlas membangun. Kenapa ada tiba-tiba orang dia mau bangun masjid, mau berbuat tindakan-tindakan sosial mendekati harus pemilihan. Kenapa harus mendekati tinggal pemilihan umum? Makanya saya bilang tindakan tersebut itu tuh patut untuk dicurigai. Akhirnya apa? Ketika mereka duduk, mereka terpilih, mereka ambil uang rakyat, mereka rampok uang rakyat karena mereka keluar modal banyak untuk pemilihan umum, fungsinya itu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kan kita tuh tidak bisa dikasih sembako hujan, jangan karena hujan 1 hari, laju kita kemarau sampai 5 tahun. Nah, itu hal yang harus kita hindari. Kan kalau kita di masyarakat, kalau saya sebagai masyarakat, saya berasal dari pedesaan. Kalau kami masyarakat pedesaan, kita ini kan rata-rata di Pulau Sumatera, kerja kita itu sebagai petani, atau sebagai pekebun, atau peternak sayur-sayuran. Sebenarnya kita nggak masalah dengan harga-harga yang tinggi. Tapi kalau harganya tinggi, itu tinggikan juga harga komoditas-komoditas perkebunan itu. Jadi,
kunci daripada kesejahteraan, akar daripada kesejahteraan itu adalah masalahnya, itu adalah kemiskinan. Jadi kalau kita tidak miskin, kalau kita tidak susah lagi, maka tidak akan menjadi permasalahan lagi kesejahteraan ini. Mau kita harga berapapun kita sanggup untuk beli. Jangan karena hujan 1 hari, kemarau 5 tahun. Ya, kemarau 5 tahun. Semakin menarik, kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya di segmen selanjutnya. Bang Lanai, Bang Axel. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI.